Jadi ada hama, kalau orang kan di bawah, itu terus dimakan itu. Pada diorok-orok jelas anakannya banyak. Anakan padi. Anakan padi ya, itu biasanya ya paling maksimal ya 25. Sekarang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Waksing Kesampak dimanapun anda berada, kepriwe kabare, semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa mangan iwak supaya awaknya kepenak. Kali ini kita berada di Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kita berkunjung ke salah satu pelaku mina padi yang ada di desa ini. Kita akan ngobrol santai tentang budidaya mina padi. Namun sebelumnya, bagi Balai Iwak yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Baiklah Balai Iwak, tanpa perlu berlama-lama, mari kita ikuti obrolan santai kita dengan salah satu pelaku mina padi. Nama Bapak siapa Pak? Supriyono. Pak Supriyono nggih. Iya. Pak Supriyono, mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak Supri ini mengawali usaha mina padi ini. Awal-awalnya bagaimana? Awalnya saya kan lihat di YouTube. Itu kok kayaknya menjanjikan loh. Padahal kalau kita tanam padi tok, ya hasilnya segitu. Nah, di YouTube itu hasilnya segitulah, agak menggiurkan. Jadi saya itu coba dulu. Pertama saya nyoba cuman berapa ya, 10 kilo. Tahun berapa Pak? Yang potong kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin. Sebelum ini. Berarti ya. Ini yang ke berapa? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Ini yang kedua. Yaitu kita modal ya 1 juta ya, 900 lah antara bibit dan pakan. Kita dapat 1 juta. Itu berarti untuk ikannya ya Pak ya? Ikannya. Kalau padinya? Padinya kemarin ini 200 ubin itu keluar 2 ton. Nah, kemudian dari situ ternyata saya evaluasi, ternyata hasil padi tidak berkurang. Hasil padi tidak berkurang. Tapi malah nambah hasil ikan. Iya, ikan. Jadi saya dengan anak saya itu pada berpikir, ayo Pak, pada gawe mina padi maning, tambah maning. Nanti saya tak modali. Kalau ikannya yang dipakai ikan apa Pak? Itu campuran kemarin. Lagi jebule melem, saya kan melem. Ya, coba melem manut wong wadon. Jebule melem kan enggak besar-besar. Nggih. Ya, tapi ya enak gitu loh. Kemudian di melem ada tawesnya juga, ya kecampuran tawes nih. Tawesnya yang lebih besar. Terusan juga nila. Nah, nila kemarin bisa sekilo 10 dalam 1,5 bulan. Jadi yang pertama ikannya campuran ya, melem sama nila sama tawes. Dan sudah mendapatkan untung ya Pak ya? Ya untung ya, kita juga makan ya enggak hitungan lah. Terus ini Pak, kalau masalah kendala yang dihadapi pada waktu budidaya, apakah sama dengan budidaya padi yang biasa atau mungkin ada perbedaan dengan yang mina padi? Ya, yang jelas kita harus
jeli pada waktu penyemprotan, terutama tangga-tangganya ini. Kalau pada penyemprotan otomatis kita lak itu yang tempat masuk itu saya tutup dulu. Juga padi saya yang kalau saya lagi nyemprot itu saya tutup dulu ini. Sebab ada pengaruh. Oh, berarti Bapak juga selain yang mina padi ada yang padi yang tidak mina padi gitu ya? Tidak mina padi sebelah itu. Kalau yang mina padi ini ada pakai penyemprotan apa enggak, Pak? Oh, ini penyemprotannya organik, Mas. Organik? Iya. Penyemprotan untuk hama gitu? Hamanya ya pakai organik. Tapi itu enggak ada hama, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada hama ya? Iya. Karena aplikasi mina padi itu mungkin jadi enggak ada hama. Jadi ada hama, kalau orang kan di bawah, itu terus dimakan itu. Pada diorok-orok gitu. Terus untuk yang kedua ini Pak, kan belum panen nggih? Iya. Tapi kalau melihat perkembangannya itu seperti apa Pak? Kalau menurut melihat perkembangannya, ini yang jelas anakannya banyak. Anakan padi? Anakan padi ya, itu biasanya ya paling maksimal ya 25. Sekarang ya antara 35 sampai 50. Jenis yang sama itu jenisnya sama. Jenisnya sama. Ini yang bukan mina padi ya Pak ya? Iya. Anakannya lebih sedikit. Jadi diperkirakan hasil padinya akan meningkat. Diperkirakan hasil padi akan meningkat. Paling tidak meningkat setiap 100 ubin bisa kurang lebih antaranya ya 1 kintal. Jadi saya perkirakan ini tanah 200 itu keluar 22 kintal. Kalau untuk ikannya sendiri Pak? Ikannya ini saya ya kalau ikan sih saya percaya akan bertambah kayak gitu loh. Bobotnya ya? Iya, bobotnya bertambah. Kalau untuk kematian ikan dari yang pertama sama sekarang itu ada apa enggak Pak? Ya ada, tapi ya sedikit. Ini baru saja ini saya ada ini kira-kira 10 ini. Hari ini ya? Iya, hari ini. Ya. Kalau dulu ya lagi pertama naruh ya ada yang mati. Tapi ya tingkat kematian ya kecil lah. Terus untuk kedepannya ini bagaimana Pak? Apakah budidaya mina padi ini masih memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah ini? Kalau untuk tempat saya ini bisa Pak. Nanti kalau kalau ini kan sekarang kan musim terang ya, jadi saya merencanakan untuk tahun depan, potong depan itu saya akan membeli pompa untuk menambah air kalau pas airnya berkurang. Terus ini Pak, ini kan mina padi ini kan sudah dirasakan ya keuntungannya oleh Pak Supri ini. Iya. Terus untuk lahan padi yang lain itu ada rencana untuk dibikin mina padi juga Pak? Tidak? Ya itu sih ada, tapi nanti melihat situasi kondisi, sebab itu perlu tenaga dan biaya gitu ya. Oh. Kan, ini bukan karena faktor alam atau faktor teknis bukan ya? Tapi kita artinya kalau kita ngingu uang itu untung apa enggak gitu lah. Itu kan yang saya perhitungkan aja gitu. Tenaga kerja belum diperhitungkan. Ya, belum diperhitungkan. Ini sekarang kan ya saya dengan anak saya masih kuawi lah. Nah ini paling tidak ini ada tanah yang bisa dimina padi, ada tanah 600 ubin, sehektar kurang 100. Ya sebau lah. Itu kan repotnya kan saya harus ke sana. Untungnya kita pupuk
diberi oleh ikan juga, itu keuntungannya. Nah ini yang kedua, ini saya lihat perkembangan tanaman itu lebih bagus daripada yang kemarin. Terus pengaruhnya lagi kepada di bawahnya yang kena aliran ini juga bagus, Mas. Yang bukan mina padi, yang sebelah sana kan bukan mina padi. Punya Pak Supri apa punya saya? Oh, okay. Ini kan turun ke sana. Okay. Nah itu sana ya bagus sekali itu. Jadi dengan mina padi itu menyuburkan tanah ya gitu. Iya, ya? Iya, menyuburkan tanah. Hama yang dihadapi apa Pak? Kalau hama yang dihadapi ya paling ya lingsang ular. Lingsang ya sementara belum kewenangan. Soalnya lingsangnya sering ada anak-anak pada buru, jadi kayaknya takut ya. Ular lah ini harusnya memang kita kasih sana, saya kasih pagar tapi belum kesampaian ya. Nanti kalau sudah intensif nanti akan saya taruh pagar biar ular pertama tidak masuk. Sini Bal, dekat aja Bal, jangan jauh-jauh Bal. Harapannya ke depan bagaimana Pak Supri untuk mina padi ini? Harapannya ke depan saya bisa melebarkan ini, dan kami mohon bimbingan dari dinas perikanan agar kita bisa berhasil sesuai dengan harapan, dan juga mungkin bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa mina padi itu tidak rugi. Terus ini Pak, terakhir nih, pesan-pesan untuk generasi muda Pak mungkin bisa disampaikan. Oh ya, pada generasi muda kami pesankan, monggo kita bertani, tapi jangan hanya bertani tok, tapi juga dengan usaha yang lain. Jadi jangan kita budidaya satu komoditas, tapi juga dibarengi dengan komoditas yang lain. Misalnya kalau kita nanam mina padi, sehingga kita tidak hanya mengandalkan kepada padi tok, apalagi padi sekarang harganya banyak gini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk bala iwak semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.